insya Allah besok. Nah, Dimas udah join. Hai Dims. Hai. Udah nyampe rumah ya? Udah, macet banget Jakarta. Asli. Tadi aku deg-degan juga. Aku tadi dari Kemang Village jam 3:15. Udah panik, udah mau naik ojek, takut nggak nguber. Alhamdulillah nguber. Tadi dari mana? Dari daerah mana? Dari... Oke, nge-lag. Nih Mas Peter juga udah join. Oke, tampaknya sinyalnya Dimas agak nge-lag nih. Ini sinyalnya Dimas atau aku nih yang agak nge-lag, soalnya Dimas freeze di aku. Tuh dia. Hai Mas Peter. Hai Saskia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seneng banget bisa ngobrol sama kamu lagi, ya ampun. Iya, udah lama banget gitu ya. Hai Dimas. Kemarin Dimas masih nge-lag kayaknya ya? Nge-lag ya kayaknya. Iya, oke, ntar Dimas join lagi. Aku tuh tiap bisa ngobrol sama kamu happy banget, karena setiap teman-teman dan followers aku ngelihat aku mau live sama kamu, semua pada bilang, gila keren banget lo bisa ngobrol sama Mas Peter, bisa ngajak live bareng. Thank you ya Mas ya. Aduh, saya yang thank you sudah dibantuin di Instagram. Oh, karena emang kita ini saatnya saling membantu sama semua teman-teman di Indonesia gitu kan, yang menggunakan Instagram supaya makin ini sih bisa memaksimalkan fitur yang ada di Instagram, Mas. Karena kan Instagram itu nggak cuma untuk berbagi kegiatan hari-hari kita, tapi yang paling penting lagi, kita bisa buat bisnis gitu. Jadi bisa menghasilkan, kan happy banget. Kita silaturahmi, cerita hari-hari, tapi bisa menghasilkan juga di Instagram. Ya nggak sih? Benar banget. Jadi dengan tools yang ada di Pocket, gimana caranya kita bisa bersilaturahmi dan juga dagang sekalian ya. Asli, ini buat teman-teman, kalian beruntung sekali hari ini bisa ikutan join live bareng sama aku, karena insya Allah kita akan share banyak sekali informasi buat kalian, buat pengguna Instagram. Kira-kira kita bisa pakai fitur apa aja, terus nanti kita minta bocoran juga dari Mas Peter. Kira-kira lebih maksimal kalau kita mau menggunakan untuk usaha itu, kira-kira fitur yang apa? Pakai IG Story kah? Pakai Reels kah? Atau pakai feed? Pokoknya banyak banget, jadi kita mungkin mau ngobrol nih karena Dimas juga kayaknya masih mencari sinyal. Kita mulai duluan aja ya Mas Peter ya. Ya. Oke Mas Peter, ini kan kayak yang di belakang kita, di samping Mas Peter juga, kita lagi mau bahas tentang gerakan bisnis di Reels. Ya, ini emang apa ya? Mengedukasi orang-orang untuk lebih memaksimalkan penggunaan Reels. Karena emang terus terang kalau Reels itu orang yang nggak aku follow itu masuk semua di explore. Jadi kenapa harus di Reels, Mas? Nah, jadi gini, balik lagi, kalau Instagram kan dari dulu kan kita menghubungkan antara kreator yang membuat konten dengan audiensnya kan. Nah, jelas dong, kita kan berikutnya kan kita pasti lihat nih, audiensnya itu sebenarnya senang apa sih? Nah, terakhir-terakhir ini kita lihat bahwa audiens itu senangnya video. Nah, kalau karena video, makanya kita buat stories kan di awal kan. Oh, stories itu menarik, tapi 24 jam hilang, dan itu biasanya sesuatu yang memang kita mau, apa ya, yang lebih santai lah. Nah, kemudian kita mikir, oh kalau begitu, mari kita munculkan juga Reels, sesuatu yang lebih engaging. Hai Dimas, Mas Bro, apa kabar? Baik. Selamat datang. Ini Ya. baik ya. Baik, continue ya. Oke, nah kembali ke konteks Reels tadi. Jadi Reels itu kita buat. Nah, yang kedua, setelah Reels kita luncurkan di tahun lalu, ternyata di Indonesia tuh luar biasa penggiat Reels-nya. Jadi penggiat Reels di Indonesia itu pembuat kontennya itu paling aktif loh di seluruh dunia. Dan kalau kita, kaget kan? Itu aktif di seluruh dunia, right? Nah, setelah itu di Asia Tenggara itu dari sisi audiens yang engage dengan Reels itu rata-rata tuh lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Nah, itulah kenapa kita berpikir bahwa Reels ini bisa menjadi sebuah tools yang baik untuk para businessman dan businesswoman juga di sini kan. Nah, khusus dalam konteks Ramadan, ada beberapa hal yang saya mau share nih. Kita lakukan survei seperti biasa kan, supaya kita bisa memberikan tips buat teman-teman di sini. Pertama kita melihat bahwa sebenarnya ketika Ramadan ini ternyata ada 68% orang yang mereka itu mencari inspirasi ide dari platform-platform Meta. Apakah itu Facebook, apakah itu dari sisi Instagram maupun dari sisi WhatsApp. Nah, 53% orang itu menemukan ide inspirasi belanja makanan dan minuman melalui aplikasi kita juga. Nah, terus ada 57% orang, 57% dari audiens itu mencoba makanan minuman dari brand baru. Nah, ini kan kesempatan sekali kan.
Nah, terus saya mau share, kalau kita lihat dari konteks sebenarnya apa saja sih yang diminati oleh audiens kita ya. Yang pertama itu selama Ramadan dan Idul Fitri ini, 52% itu menyenangi konten yang kreatif dan menghibur. Jadi buatlah konten yang kreatif menghibur. 47% yang informatif. Ternyata kalau kita datang ke hotel ini ada diskon dan sejalannya ya. Dan yang terakhir itu adalah sebenarnya 38% itu menawarkan diskon. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada informasi ini, teman-teman ini bisa memanfaatkan Reels dan Instagram lah untuk memajukan bisnisnya. That is the reason kenapa businessman, businesswoman itu mesti menggunakan Reels dan di Instagram. Nah, kalau saya boleh nanya nih, saya kan penasaran nih, Mbak Saskia, temanku Dimas ini yang keren sekali nih, dua-duanya keren. Aku tuh penasaran, kalian berdua ini selain kreator, juga businessman yang luar biasa. Nah, gue tuh pengen cari tahu nih sebenarnya ya, kalau dari sisi kalian melihat bisnis, dari profil konsumen, jadi konsumen-konsumen di bisnis masing-masing itu sebenarnya profilnya seperti apa sih, terutama mereka di sosial media. Nah, terus setelah mengetahui profilnya, pakai fitur-fitur apa sih di Instagram itu untuk meng-engage mereka, untuk menaikkan, nyari customer baru, atau membuat customer lama itu lebih engage. Nah, bisa berbagi tips nggak? Oke. Gimana Dimas dulu? Boleh? Monggo, silakan. Sorry tadi sinyalnya nyari-nyari. Ternyata sinyalnya juga puasa. Oke. Jadi makasih banget nih kesempatannya untuk ngobrol lagi sama Mas Peter. Sebenarnya puasa tahun lalu kita juga ngobrol banyak ya Mas Peter ya. Dan elevationnya kalau dari produk aku sendiri, lauk kita ini itu dia lumayan berbeda sih. Kayak sekarang kita udah mulai pakai proper consultants untuk benar-benar mikirin bagaimana konten ini bisa lebih engage gitu ya. Jadi secara profesional, produk-produk yang kita buat ini kita kemas juga, nggak hanya dari sisi produknya kan udah bagus, kita udah pede sama produknya, tapi justru kita kemas juga dalam bentuk konten. Itu sebenarnya yang lagi kita lakukan sekarang. Dan ternyata nggak cuma masalah produk aja yang butuh research. Ternyata untuk bikin konten yang tepat juga kita butuh research yang trial and error juga, yang berkali-kali gitu. Butuh waktu mungkin 3 bulan untuk kita akhirnya decide campaign apa yang mau kita pakai dan materi-materi apa yang mau kita pakai untuk produk kita ini bisa lebih engage sama calon konsumer kita. Nah, karena kita startup juga modelannya, jadi tentu kita mau grab more opportunities, kita mau ketemu sama lebih banyak orang gitu kan. Yang unik karena juga sekarang kita juga bisa lihat data, produk ini kan makanan. Kita dari awal tuh pikir, wah makanan tuh pasti ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu muda, terus yang nggak mau repot, ibu-ibu yang masih pengen arisan, gitu, pikir gitu. Tapi ternyata data itu menunjukkan lain selama research kita. Ternyata data kita tuh adalah, yang paling senang praktis-praktis tuh justru cowok-cowok, gitu. Itu yang juga kita dapetin, gitu kan. Jadi ternyata kita harus pivot cepet-cepet konten-konten yang udah kita rancang dari jauh-jauh hari, karena datanya nunjukin hal yang lain. Dan karena mereka tuh marketnya cowok, jadi mereka tuh suka bahasa-bahasa yang cepat. Makanya Reel sangat efektif buat kita karena mereka seneng informatif dan cepat dimengerti gitu loh. Atau harus lucu dan musiknya tuh harus catchy gitu. Nggak seneng tuh yang ngobrol-ngobrol gitu kan, yang tanya jawab gitu, nggak suka. Jadi ya itulah, memang segala konten itu harus dicoba sampai akhirnya kita ya udah yang ini ternyata yang benar gitu. Oke. Kalau aku sih gak beda jauh sama Dimas ya. Yang penting kita paham dulu nih siapa followers kita, apa yang pengen mereka lihat. Cuman aku emang mencoba memaksimalkan semua fitur yang ada di Instagram, Mas Peter. Karena buat aku itu saling melengkapi dan mereka punya audiensnya masing-masing. Kayak misalnya IG Story. IG Story itu udah ada penonton setia kita tuh. Siapa yang akan nonton terus, itu udah ada penonton setianya. Terus feed juga tetap kita harus konsisten. Buat aku sehari sekali itu harus naik di jam-jam yang pas gitu, yang pas trafficnya lagi bagus.
Dan itu tiap akun berbeda. Nah, Reels ini salah satu perubahan ya. Dulu tadinya aku tuh kalau bikin biasa IG video dengan konsepnya itu landscape gitu. Pas ke Reels, aku sempat agak adjustingnya cukup butuh waktu lama gitu. Karena buat aku ini kayaknya banyak tools yang harus aku pelajarin gitu kan. Biasa IG video, aku tuh bikin sama videographer, terus aku nyuruh dia ngedit. Tiba-tiba ada Reels yang kita bisa bikin sendiri, bisa ngedit sendiri, bisa masukin lagu sendiri, terus banyak efek-efeknya gitu kan. Aku mencoba belajar gitu. Aku coba belajar bikin Reels, ternyata kok mudah banget gitu. Benar-benar mudah banget. Aku bisa bikin satu IG video dengan menarik selama 1 menit, terus tiba-tiba jangkauannya jauh lebih luas dibandingkan IG feed video dulu. Waktu masih ada IG feed video yang landscape itu. Tiba-tiba aku bikin cuman dengan lagu yang lagi hits banget, kalau nggak salah dulu lagunya Hindia gitu. Aku cuman bikin kayak lagi jalan-jalan naik sepeda, terus ujungnya ke kafe aku di Mama Ke Jogja. Itu viewersnya bisa sampai 1 juta lebih gitu. Dan nggak effort, nggak pakai videographer. Jadi buat aku kayak, wow, ini bikinnya mudah, menyenangkan, aku bisa promo, dan jangkauannya benar-benar luas banget gitu. Jadi aku pikir, kayaknya aku harus memaksimalkan fitur-fitur seperti ini di Instagram. Udah deh, abis itu aku mulai rajin bikin Reels nih. Kalau teman-teman yang follow aku juga baru lihat, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, aku habis naikin Reels Mama Ke Jogja. Yang paling penting kalau Reels tuh orang mau lihatnya seperti apa sih, ini karena contohnya makanan ya. Orang tuh pengen lihat cara buatnya, seperti apa, terus pas kita makan, itu ekspresinya semakin lebay, semakin kayak ngejilatin makanan, kayak heboh, itu orang kayak akan makin happy, kayak mereka akan ngerasain, wah kayak ikut makan dan langsung pengen bener-bener makan di sana gitu kan. Jadi ya udah aku memanfaatkan cara itu buat promosi Mamah kayak itu, dan alhamdulillah Mas bener-bener jalan karena orang tuh seneng nyimpenin Reels, disimpen-simpen, terus misalnya mereka ke Yogyakarta suka dibuka lagi nih, ada apa aja ya di Jogja. Nah kalau kita rajin bikin Reels, soal usaha kita, ketika orang lagi mau cari, mereka tinggal buka di simpennya mereka itu gitu. Awesome, nanti aku mampir deh ke Mama K. Please, kalau ke Jogja ya. Kita udah lama nih, aku udah nggak ke Jogja, nanti kita review. Asik, aku tunggu. Jadi gitu Mas. Terus Dimas, yang aku mau nanya, kalau kan kamu juga F&B dan di Jakarta juga ya, itu bisa ngelihat langsung, kerasa langsung nggak sih ketika kamu ngelakuin promo lewat Instagram, lewat Reels, itu bisa kerasa sebesar apa itu efeknya? Kerasa banget, kerasa banget. Yang juga kerasa adalah kalau misalnya kita itu benar katanya, aku kemanggilnya kadang dia, kadang Kia. Jadi apapun lah. Bener juga, soalnya semakin organik, somehow semakin realistis gitu. Reels ini tuh sangat bekerja dengan baik gitu kan. Jadi emang orang tuh suka ngelihat sesuatu yang natural aja. Yang menurut aku juga karena mungkin mereka juga udah terpapar dengan begitu banyaknya konten kan sekarang. Apalagi kan kita salah satu yang top di content creators juga di Instagram. Nah, jujur aja, Lauk kita itu memang lahir dari Instagram sebetulnya. Kita sebetulnya lahir dari awalnya itu dari Instastory. Waktu Instastory pertama kali keluar, itu benar-benar kenyataannya tuh begitu. Jadi kalau dulu the trick was, aku tuh akan punya boxes yang aku kirim. Ini mungkin juga bisa dicatat ya kalau misalnya punya bisnis. Yang aku kirim, aku pack semua satu-satu, itu ada kali 50 apa 100 biji gitu ya, boxes. Dan aku tulis note satu-satu. Dan setiap influencer, artis, temen, siapa aja yang aku kirim, aku akan kasih note pribadi. Personal note gitu. Bahwa ini produk gue yang baru, gue harap lo suka, so people feel the connection. Nah, akhirnya mereka menggunakan Instastory itu dulu gitu kan. Dulu awal tuh memang pakai Instastory dan itu viral banget. Itu tuh aku sold out banyak banget, itu puluhan ribu dalam waktu 3 minggu. Kita tuh, aku tuh sampai aku mau masuk kantor, dan itu bulan puasa juga, 3-4 tahun lalu. Aku masuk kantor ke gudang, aku tuh ditepukin sama staff-staff, sama sih. Karena memang aku ngepak sendiri, aku nggak kasih siapapun buat nulis gitu. Ini seru banget sebetulnya, dan itu hanya lewat Instagram waktu itu. Nah sekarang sama Reels, karena kita juga udah lebih pede juga sama produknya, jadi nggak hanya untuk kirim-kirim aja, tapi kita juga minta untuk orang menceritakan keseharian mereka dengan produk kita gitu loh. Jadi apakah mereka content creator, apakah mereka teman,
tapi mereka bisa tell a story about our product di mata mereka. Karena yang kita rasakan juga tuh sama produk kita, ternyata di setiap orang tuh punya impact yang berbeda. Karena aku kan dimakan di rumah tuh, kalau aku kan jadi ada yang orang senangnya pas sahur, ada orang senangnya buat buka, ada orang yang senangnya karena nanti mbak-mbaknya akan mudik gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman ini justru yang lagi kita cari dan gali supaya kita jadi punya banyak storytelling materials di dalam bentuk reels gitu. Ini seru banget sih reels karena ya bener fiturnya tuh banyak dan orang sekarang makin gampang mau bikin video konten. Mereka nggak perlu hire orang macem-macem, nggak perlu punya gadget yang gimana-gimana. Selama mereka invest waktu sedikit, ide-ide cerita lucu-lucu itu udah bisa jadi satu konten yang ya udah itu nggak perlu punya follower jutaan juga tiba-tiba dia bisa viral gitu kan. Bener, itu bener banget. Karena emang konsepnya reels itu jangkauannya beda ya Mas Peter ya. Gimana caranya kita bisa masuk ke landing page orang yang padahal mereka nggak follow kita gitu Mas. Nah, memang begitu. Jadi Reels itu memang dioptimalkan untuk merich. Kalau misalnya akunnya tidak private ya, kalau akunnya private ya hanya teman-teman kita saja. Kalau akunnya tidak private itu memang diindeks sesuai dengan relevansi orang. Jadi misalkan saya senang makan nih, udah jelas senang makan, apalagi lauk kita gitu kan. Nah, itu ya benar itu makanan di kantorku itu. Jadi kalau udah nggak sempat kemana-mana, panasin paling cepat. Ya, senang makan, saya senang makan, mungkin saya senang boxing gitu kan. Ya akan keluar apapun konten-konten yang bersifat seperti itu. Nah, dan dia itu didorong di luar dari followers kita dan bahkan ke seluruh dunia loh. Jadi kalau misal kontennya itu yang penting sih menurutku tuh mesti original sih. Jadi kalau kan Instagram kita itu kan kita sangat mendorong supaya kreator itu bisa kreatif dan kita menghargai IP ya. Jadi kita mendorong untuk konten-konten original. Nah, itu bisa di-push tuh keluar tuh algoritma seperti itu. Oke, jadi bukan karena jam tertentu atau ada trik khusus harus pakai hashtag dan lain-lain supaya kita bisa masuk ke banyak tempat gitu, Mas. Oh, ada pengaruhnya juga. Hashtag ada pengaruh. Hashtag kan kadang-kadang penting sekali. Penting sekali. Jadi apa aja Mas yang penting? Nah, gini, pertama kalau yang penting ya, yang sederhana ya. Pertama itu adalah kan tadi kan kita cerita bahwa audiens itu senangnya sesuatu yang fun, yang menghibur, kan? Yang informatif, terus elemen of surprise. Jadi kontennya itu ya mesti mempunyai komponen tersebut lah, itu yang pertama. Yang kedua itu tagar, jangan lupa hashtag itu penting. Nah, khusus untuk konteks tagar-tagar di bulan Ramadan ini, ataupun yang lagi populer ya sekarang ya itu adalah misalkan ada tagar bisnis anak muda, kuliner, foodie, instafood. Nah itu populer sekali. Nah itu pemakaian tagar-tagar tersebut penting. Nah yang ketiga itu sebenarnya adalah dari sisi ini loh, buat konten yang sebenarnya sederhana, tapi orang itu bisa relate, jadi bisa nyambung. Jadi itu beberapa hal tertentu. Kalau mau detailnya sih bisa dicari di ini ya, bisa di follow di akun Instagram for Business. Nah itu banyak sekali ideasnya di situ. Oke, jadi di Instagram itu ya? Iya. Ya Instagram for Business. Yang aku juga perhatiin ya, Mas Peter ya. Kalau di Instagram itu memang demografinya juga untuk kita yang punya bisnis ya, demografinya tuh usernya lebih mature ya. Jadi mereka buying power-nya juga lebih tinggi kelihatannya ya. Kalau misalnya kita kayak kita misalnya bikin satu konten yang dagangan gitu, emang sangat powerful karena mereka interest-nya untuk beli gitu, nggak cuma komen-komen aja. Itu kalau sekarang demografi pengguna Instagram gimana sih Mas kalau di Indonesia? Jakarta misalnya atau Indonesia gitu. Nah kalau demografi insight yang tadi diberikan Dimas, saya nggak punya datanya. Tapi sih kalau kita lihat dari sisi demografi cukup tersebar rata. Jadi mungkin dari sisi male female itu cukup beragam. Tentunya interestnya beda-beda ya. Iya, benar. Nah kalau kita lihat dari sisi sebaran umur juga surprisingly juga sangat-sangat menarik. Jadi tadinya kita berpikir bahwa orang-orang yang sudah lebih senior tidak terlalu engage di sosial media, enggak juga loh ternyata. Jadi cukup merata. Ibuku banget Instagram banget, dia kayak tiba-tiba beli apa, nanti ada kue dari mana, nanti dia ngeliat ini. Dan mereka tuh sekarang hobi banget, yang aku juga perhatiin, sharing. Mereka hobi banget sharing reels. Video-video itu mereka kayak di DM tuh dia sharing terus. Jadi mamaku tuh
nanti pagi-pagi gue bangun gitu, nyokap gue udah ada banyak video, dari video lucu, video binatang, sampai video dagangan, sampai video temennya dia gitu. Emang sangat apa ya, mungkin buat orang sambil scrolling juga kan, soalnya dia reelsnya gitu ya. Iya. Kayaknya mamamu sama deh hobinya dengan diriku. Pagi-pagi browse reels yang lucu-lucu, nanti kita repost ulang. Senangnya berbagi. Asli dia seneng banget kayak gitu. Dan aku juga ngerasain konten yang cukup rame itu adalah ketika memang kalau konten kita bagus, orang tuh nggak segan untuk share konten kita ke orang lain. Itu juga sangat berguna sih untuk kita yang maksudnya kita startup, kita juga bukan yang punya uang banyak banget untuk spending, untuk advertising, untuk marketing. Jadi kan kita memang mengandalkan kreativitas sama ya platform yang kita punya gitu kan. Nah itu sharing itu tuh luar biasa efektif sih kalau yang kita lihat sih. Chain reactions ya, semuanya mulai dari konten yang keren ya. Kalau kita bicara konten keren ya, nah ini Dimas sama Saskia kan memang konten kreatif. Bagi-bagi dong tipsnya sih sebenarnya. Oke. Tips. Sorry Mas, tadi mohon maaf. Bagi-bagi dong dengan kita dengan saya nih, gimana caranya aku cerita judulnya mau ikut jadi kreator juga. Tips sederhana untuk bikin reels, bagaimana? Yuk, biar aku bisa belajar. Kalau aku pribadi tadi emang setuju banget. Jadi semakin real, kata Dimas tuh semakin real, semakin kayaknya kita yang pegang kamera, semakin kita dekat, semakin sehari-hari, itu engagementnya makin tinggi gitu dibanding aku kalau Instagram ini agak beda kalau kita pakai videographer profesional, gambarnya luar biasa, apa segala macam. Itu bisa kalah sama effort orang yang bener cuman pakai kamera depan, terus dia bikin santai banget gitu. Kadang-kadang kayak sakit hati, kayak aku udah bayar videographer mahal, udah mikirin ke lokasi A, B, C, D, ngeditnya lama, make up, apa. Tapi ketika aku naikin Instagram Reels yang kayak cuman aku main sama anak-anak yang ngambilnya iseng, nggak pakai mikir, nggak pakai waktu, nggak pakai energi, malah bisa dapet yang lebih tinggi gitu. Jadi buat aku emang orang nge-follow Instagram itu mereka lebih pengen ngerasa dekat, pengen ngerasa lihat keseharian. Karena ketika mereka pengen ngelihat gambar yang bagus, ngelihat sesuatu drama yang seperti apa, mereka mungkin akan ngelihat ke TV atau enggak ke majalah dan yang lain-lain. Tapi ketika mereka masuk ke Instagram, mereka pengen ngelihat lebih dekat. Aku pengen cerita sedikit bagaimana aku menggunakan Instagram buat usahaku. Jadi yang Mama Ke Jogja ini awalnya itu kan aku jualan kue oleh-oleh. Tahun lalu itu kita bisa dibilang hampir karam gitu. Udah mulai karam sih, kayak wah ini bangkrut nih, ini tutup nih. Bayar karyawan udah nggak bisa sama sekali. Terus karena kita dulu di Mama Ke Jogja ini jualannya kue oleh-oleh, sedangkan lagi pandemi. Lagi pandemi ya siapa yang mau datang ke Yogyakarta dan beli kue? Udah gitu harga kuenya juga mahal. Harga kuenya kayak sekitar 30.000 ke atas. Sedangkan di Yogyakarta 11.000. Kamu tuh udah bisa makan dengan lauk, bahkan di salah satu warung kopi makan lodeh di sana 11.000 udah all you can eat. Tiba-tiba aku jualan kue harganya di atas 30.000. Ya siapa yang mau beli gitu kan? Lagi pandemi juga, nggak ada ketidakpastian. Itu luar biasa, Mas. Aku mikirin gimana caranya aku bisa mempertahankan semua karyawan di sini supaya nggak aku PHK, apalagi lagi pandemi. Akhirnya aku berpikir, oke, targetku udah harus dirubah, udah nggak bisa turis. Targetku harus orang lokal. Gimana aku bisa jualan buat orang lokal di situ makanan. Akhirnya kan harus makanan, tapi saat itu belum bisa dine-in. Akhirnya aku jualan bleger. Nah, burger, tapi aku sebutnya bleger gitu kan. Gimana aku bikin bleger ini jadi unik, terus bagaimana perjuangannya bikin bleger, itu aku ceritain semua di Instagram. Jadi aku ceritain dari pertama, ini Mama Ke udah mau tutup, udah mau ini, udah mau bangkrut, apa segala macem, udah nggak ada yang datang. Itu aku cerita semua di story perjalanannya, dari aku masih no idea, aku nggak tahu harus jualan apa, aku harus bikin apa, sampai akhirnya aku coba bikin burger, aku ngebikin resepnya sendiri, aku fail pertama nyobain rasanya nggak enak, sampai berapa kali nyobain. Aku libatkan semua audience dan followersku untuk mengikuti perjalanan gimana Mama Ke menemukan menu baru yang bisa kita jual supaya kita bisa bertahan. Akhirnya itu berjalan luar biasa, mungkin karena orang ada engagementnya ya, mereka merasa dekat dengan ceritanya, ngikutin perjalanannya. Dari Mama Ke yang udah mau mati, yang udah karam, akhirnya sekarang kita bisa jadi kafe, malah kita bisa renovasi. Terus sekarang kita jualan bleger tuh yang
sehari tuh udah bisa di atas 1.000 piece gitu. Jadi Wow. aku berterima kasih Awesome. banget sama Instagram, karena Instagram ini nggak menyelamatkan bisnisku aja, tapi menyelamatkan semua karyawan yang ada di Mama Ke Jogja itu yang sekitar 40-an orang saat itu gitu. Jadi itu tidak dengan modal yang gede, aku nggak nyuntikin dana lagi, aku cuma memaksimalkan semua fitur yang ada di Instagram. IG story aku pakai, feed aku pakai, video aku pakai, saat itu belum ada Instagram, IGTV aku pakai, aku maksimalkan. Jadi buat teman-teman UMKM, kalau pengen mulai usaha, buat aku Instagram ini sangat memudahkan sekali. Bener. Kalian nggak perlu uang ya kan, nggak perlu kamera bagus, malah dengan kamera bagus kadang-kadang engagementnya bagusan kalian dengan kamera handphone yang ngambil sendiri lebih real. Please maksimalkan, itu bisa sangat membantu usaha kalian. Yang penting kreatif dan kita engage dengan bagus ke mereka gitu. Bener-bener. Wow, inspiratif sekali nih. Keren, luar biasa. Keren. Thank you. Luar biasa. Keren banget. Itulah Mas, jadi kita sama-sama memulai ya. Gimana kalau kamu? Kalau aku tuh sebetulnya aku jadi punya kebiasaan baru sejak adanya Reels. Jujur ya. Dulu kan kebiasaannya tuh koleksi foto. Jadi di aku punya galeri di kamera tuh aku nimbun foto gitu, foto. Tapi kalau sekarang ya mau nggak mau karena Reels itu kita bisa ngedit sendiri, terus juga memang kan Reels itu yang aku perhatiin di Reels itu mereka senang prosesnya gitu. Jadi dari nggak ada ke ada atau kayak kayak pembuatan. Nah itu kan nggak bisa kita shoot terus, jadi harus dikoleksi gitu video-videonya, ekspresi orang misalnya gitu kan.